إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله وإن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنه لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Ma'asyiral muslimin, jamaah khutbah Jumat Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini di pekan pertama bulan Rajab kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berharap agar Allah memberikan nikmat-nikmatnya dan kita mampu mensyukuri nikmat itu, dan berharap agar Allah memberkahi bulan Rajab dan Sya'ban kita, dan kemudian Allah pun sampaikan kita pada bulan Ramadan nanti dengan kemudahan untuk ibadah. Pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib, umumnya kepada para jamaah, marilah menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh sebagai bentuk buah daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini kami nukil dalam kitab Mukhtarul Ahadits, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh wa la yuruddul qadar illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir." Al-hadits rawahu Ibnu Hibban. Ada tiga hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya manusia itu bisa jadi tertahan rezekinya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan bukan kepada kecil maksiatnya, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Memang kalau kita berbicara mengenai rizki, Allah sebagai Ar-Razzaq dan Al-Wahhab pasti memberikan kepada siapapun, mau dia beriman ataupun tidak. Kita kenal Qarun, kita tahu Qarun, kita tahu Fir'aun, tapi dia tetap mendapatkan rizki dari Allah. Tapi rizki yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang berkah, yang dapat menumbuhkan kemudahan untuk ibadah.
Bisa jadi terhalangnya rezeki yang berbentuk rizki yang barakah ini karena ada maksiat yang kita lakukan kepada Allah, karena dosa yang kita lakukan kepada Allah. Maka ketika kita mengukur, ya Allah, mengapa engkau hambat rizkiku, kita mengukur kepada berapa banyak dosa yang mungkin kita lakukan kepada Allah. Karena hakikatnya rezeki yang baik itu yang menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Orang diberikan rezeki yang baik berarti dia tahu kemana dia akan menginfakkannya, kemana dia akan menyalurkannya, kemana dia akan menggunakannya. Ketika dia diberikan rezeki badan yang sehat, maka dia akan gunakan untuk ibadah. Kita akan lihat berapa banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita tapi belum diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kita lihat nanti di bulan Ramadan, berapa banyak orang yang berbadan besar, kekar, tapi ternyata dia tidak kuat berpuasa. Bandingkan dengan anak-anak kecil yang mungkin secara fisiknya dia ini kecil tapi dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa. Sehingga kita mulai berpikir, ketika selama ini rizki Allah berikan, baik dengan badan kita yang sehat, baik dengan harta kita, baik dengan keluarga kita, kendaraan kita, pekerjaan kita, kok menjauhkan daripada ibadah kepada Allah, berarti masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Yang kedua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah ada yang dapat menolak takdir yang sudah Allah berikan untuk kita illa du'a, melainkan doa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bisa jadi doa yang kita panjatkan dapat merubah takdir kita. Dan ini ada bagian doa ini dalam kunut yang dibaca, waqina birahmatika syarra ma qadaita, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, permohonan kepadamu ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, syarra, setiap keburukan, ma qadaita, apa yang telah engkau tetapkan. Dan doa ini para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah betapa kita merendahkan diri kita dan percaya kepada Allah yang memiliki segalanya akan mengabulkan doa kita. Sehingga Allah pun katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, duhai Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Bayangkan Pak, kalau kita mau mengajukan sesuatu, kita harus menghadap orang tersebut, kita harus menuju kepada orang tersebut, kita harus keluar dari rumah kita, tapi memohon kepada Allah. Orang yang sedang sakit dalam pembaringan pun dia bisa memohon kepada Allah. Ini Allah qarib, Allah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku senantiasa mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Tapi itu idza da'ani, apabila dia berdoa kepada aku. Maka perbanyak doa kita kepada Allah, rintihan-rintihan kita, permohonan agar segala bentuk keburukan yang ada di muka bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap penyakit, virus, hal-hal buruk yang mungkin bersama kita dalam 2 tahun terakhir ini, Allah angkat dan jadikan kehidupan kita kehidupan yang seperti kita bayangkan sebelumnya. Dan yang ketiga yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazidu fil umri illa al bir. Tidaklah menambah umur seseorang melainkan dengan beramal baik, beramal saleh. Memang umur manusia pasti ada batasnya. Mau berapapun dia diberikan umur oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Katakanlah Nabi Nuh berusia sampai 950 tahun, tapi kita akan tahu semua pasti akan mengalami mati. Bahkan tadi dibacakan sebelum kita melaksanakan sebelum azan tadi dalam surat Al-Jumu'ah dibacakan apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang mungkin kita lari darinya, kematian itu sendiri akan datang kepada kita. Ingatkah kita
beberapa waktu lalu ya, terjadi tabrakan hebat di Kalimantan sana ya. Itu padahal mereka orang-orang yang sedang patuh dan taat kepada aturan. Mereka yang berhenti di lampu merah dihantam dari belakang. Siapa yang mengira berhentinya karena patuh di lampu merah adalah pemberhentian mereka terakhir di muka bumi ini. Umur bisa selesai, tapi kebaikan yang dikenang oleh orang itu tidak akan pernah usai. Inilah makna ketika setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat memperpanjang umur kita. Apa? Orang akan mengingat kebaikan-kebaikan kita. Perbanyaklah kita berbuat baik dengan sesama agar orang ketika kita wafat mengingat segala kebaikan-kebaikan kita. Ini yang diminta dulu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika Allah menyatakan inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan pula anak cucu dan keturunanku. Sampai sekarang kita melihat kita masih bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan juga putra-putrinya, anak-anak keturunannya. Betapa kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan berdampak luar biasa. Maka setiap amal yang kita lakukan hakikatnya in ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada diri kita. Wa in asatum falaha. Dan juga ketika kita melakukan keburukan, keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Maka tiga hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Yang pertama, bahwasannya kita mengharap agar Allah senantiasa memberikan rizki yang baik kepada kita, rizki yang mendekatkan untuk ibadah, rizki yang memudahkan untuk ibadah, entah itu dengan ilmu kita, fisik kita, harta kita, setidaknya itu semua yang mendekatkan diri untuk ibadah. Dan yang kedua, perbanyaklah doa kita kepada Allah, karena doa ini kita tidak akan pernah tahu, bisa jadi langsung dikabulkan saat ini juga, bisa jadi Allah akan jadikan sebagai pengkabulan di masa yang akan datang. Dan kalaupun tidak dikabulkan di dunia, yakinlah bahwa doa ini akan menjadi penjemput kita nanti di akhirat. Dan yang ketiga, jangan pernah sepelekan perbuatan kecil meskipun sedikit, karena perbuatan baik ini akan selalu dikenang oleh orang, dan inilah nanti yang menjadikan usia kita panjang di hadapan manusia yang lain, teringat dengan kebaikan-kebaikan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-karim نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الجماعة أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله أنت سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.